Halo guys, balik lagi di channel ini guys ya. Kali ini kita mau kasih tips dan saran ya guys ya bagi pengguna Matic yang sering masih banyak salah ya guys ya. Misalnya biasanya ada yang nggak di rem tangan tapi di P ya guys ya, tapi di P tapi tidak di rem tangan ya guys ya, misalnya gitu, karena menurut mereka sudah di mode parkir ya guys ya. Ini sebenarnya tidak disarankan ya guys ya, atau salah lah ya guys ya. Yang benar itu bukan yang benar sih, saran aja ya guys sih. Sebenarnya itu juga boleh-boleh aja ya guys ya, cuman kan part Maticnya akan lebih cepat haus ya guys. Yang disarankan sebenarnya guys ya, misalnya kalian dari jalan, misalnya dari D nih guys, dari D jalan rem kan, rem positif ngerem ya guys, rem ini posisi di netralin dulu guys, netralin, tarik rem tangan ya guys, nyala, tarik rem tangan, baru lepas rem kaki ya guys ya. Setelah itu baru di PI. Nah gini guys ya, gini supaya Matic kalian lebih awet ya, terutama yang CVT. Ini berlaku untuk CVT dan AT ya guys ya. Terus kalau misalnya kalian di lampu merah ya guys, lampu merah biasanya kan dari D nih, dari jalan, misalnya kalian dari lampu merah nih guys, dari lampu merah jalan berhenti ya. Misalnya di depan, ada lampu merah nih guys, saat kalian berhenti kan, berhenti. Ini sebenarnya cukup di netralin aja guys, netralin, tarik rem tangan nih guys, tarik rem tangan, nah, baru lepasin aja rem kaki gitu ya guys ya. Saran aja guys ya, ini supaya balik lagi guys untuk keawetan Matic kalian guys. Kalau mau jalan kan tinggal D, lepas rem tangan, jalan lagi ya guys ya, lepas rem lagi, jalan lagi gitu ya guys ya. Terus untuk yang biasanya masih banyak salah lagi ya guys ya, misalnya kalian mau muter balik atau misalnya lagi mau parkir, tiba-tiba ketemu parkir kosong, kalian langsung mundur. Nah itu usahain ya guys, usahain misalnya kalian dari N, usahain mobilnya benar-benar berhenti dulu guys, benar-benar berhenti total, baru kalian oper ke gigi yang berlawanan ya guys. Nah baru kalian mundur, jangan masih sedikit jalan, biasanya kayak mobil manual ya guys ya, masih jalan dikit langsung dioper. Nah kalau Matic ini guys sangat tidak disarankan begitu guys ya, karena itu bikin part Maticnya akan lebih cepat aus ya guys ya. Itu guys ya, usahain gitu tadi ya guys ya, misalnya dari R mundur, bener-bener berhenti total dulu mobilnya, bener-bener berhenti total ya guys ya, rem berhenti total, baru ke N ya guys ya gitu. Kalau kalian mau muter atau mau parkir guys ya, biasanya kan kayak gitu guys ya. Nah gitu guys tipsnya. Terus satu lagi guys, misalnya kalian mau jalan nih guys, mobil dari parkir atau dari parkir di rumah, nah biasain itu ke N dulu ya guys ya, ke N dulu, lepas rem tangan, rem kaki, baru ke D gitu ya guys ya. Biasanya karena kita parkir tuh nggak selalu tempat yang datar ya guys ya, soalnya kalau langsung ke kita langsung turunin ini dulu, rem tangan dulu, dia bertumpu pada transmisi ya guys ya, si mesinnya guys ya gitu tadi, si mesinnya ini guys ya. Ya unitnya si unitnya ini bertumpu di mesin, jadi guys ya di transmisi, bukan di rem. Itu sama aja guys, balik lagi bikin haus part Maticnya guys ya. Takutnya kalian misalnya parkir di tanjakan guys, misalnya kalian P langsung turunin rem tangan dulu kan, rem turun baru ke D. Nah itu sayang di Maticnya guys ya. Sebenarnya kalau ini masih nggak apa-apa ya guys, karena kita kan pakai rem kaki juga kalau mau jalan guys. Yang penting tadi itu guys, yang penting kalian pas sampainya tadi dari misalnya dari jalan di N dulu, di netral, tarik rem tangan, terus ke P gitu ya guys ya. Kalau mau jalan ke N dulu, bisa turun rem tangan baru ke D atau ke R gitu ya guys ya.
tips ya guys buat kalian pengguna Matic CVT maupun AT konvensional itu guys, tips dan saran ya guys ya, itu menurut saya ya guys ya. Kalau kalian punya opini sendiri nggak apa-apa, silahkan komen di komentar ya guys ya. Nah satu lagi guys, terus untuk lebih awet lagi guys ya, pergantian oli Maticnya kalau bisa per 20.000 km ya, oli Matic dan filternya guys ya. Cuman ada beberapa filter yang ditanam ya guys ya, cuman untuk unit yang bisa diganti filternya tanpa overhaul ya disarankan diganti ya guys ya, sekalian ganti oli Maticnya guys, supaya Maticnya lebih awet lagi guys. Dan kalau Matic kalian bagus ya guys, nggak perlu di flashing ya guys ya. Kalau memang kalau memang Matic nggak kenapa-napa, nggak perlu di flashing guys, kecuali memang sebelumnya sudah jedak baru boleh sekalian di flashing ya guys. Karena kebanyakan unit ya guys, contohnya Avanza, setelah di flashing biasanya airnya itu jedak ya guys, atau lompat Matic di air. Jadi itu ya guys ya, jangan di flashing kalau Maticnya masih bagus guys, ganti oli saja dan filter guys ya. Itu tadi ya guys ya, tips dan saran bagi kalian pengguna Matic AT atau CVT, terutama CVT ya guys ya, karena CVT itu lebih cepat aus partnya guys ya. Udah banyak lah terjadi guys, apalagi di mobil-mobil Honda ya guys ya. Itu tadi guys, kalian kalau ada tips lainnya boleh guys ya tulis di kolom komentar. Udah banyak banget ya guys ya kejadian-kejadian yang gara-gara hal-hal sepele itu guys. Biasanya apalagi Honda itu guys, dia belum KM 100 kadang udah turun Matic guys, udah overhaul ya guys ya, karena bisa jadi salah satunya gara-gara 3 tadi guys ya. Itu guys ya saran yang bagi pengguna Matic ya guys ya. Terima kasih sudah menonton guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe.